Hai, selamat sore, shalom. Shalom. Mari kita tenang dan kita akan mulai akan ibadah kita di saat ini. Dan untuk itu kepada Bapak yang sudah menyiapkan diri untuk beribadah, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore Bapak-Bapak yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, arahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan marilah kita mulai akan ibadah kita di sore hari ini. Untuk ketahuan Bapak-Bapak sekalian bahwa tata kebaktian wadah pelayanan laki-laki yang kita gunakan di saat ini adalah tata ibadah wadah pelayanan laki-laki model B. Untuk itu saya menjemput kita semua bangkit berdiri dan marilah kita mulai akan ibadah kita di saat ini. Untuk membuka jam ibadah kita di saat ini, mari kita menyanyi bersama dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Mulia, mulia, mulia namanya. Mulia, mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaan, beri berkat bagi jemaat, bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya. Sang penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Kebaktian wadah pelayanan laki-laki sektor Zaitun ini didasarkan di dalam nama Allah, Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Damai menyertai saudara juga. Bapak-bapak dipersilakan dulu kembali. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus, bila api dalam hati, hidupku penuhilah, ya Roh Kudus. Amin. Para imam dibagi dalam rombongan. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eliezer, dan Ita. Dahulu daripada ayah mereka dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka yang mengemban jabatan imam ialah Eliezer dan Itamar. Daud bersama-sama Sadok dari Bani Eliezer dan Ahimelek dari Bani Itamar, membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eliezer ada lebih banyak kepala kaum daripada di antara keturunan Itamar. Sebab itu orang membagi-bagi mereka sebagai berikut. Untuk Bani Eliezer 16 orang kepala puak, tetapi untuk Bani Itamar 8 orang kepala puak. Dan orang membagi-bagi mereka
dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan. Sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah, baik antara keturunan Eliezer di antara keturunan Itamar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, atas bacaan kita 1 Tawari 24 ayat 1 sampai 5, dan tema mingguan menghargai dan menerima perbedaan. Tema mingguan menghargai dan menerima perbedaan adalah perbedaan biasanya menjadi alasan bagi seseorang untuk memisahkan diri dari orang lain atau dari sebuah komunitas. Banyak orang menginginkan segala sesuatu bersifat sama, seragam, padahal di dalam banyak hal perbedaan justru memberikan kepada kita kesempatan untuk berpikir dan menikmati kehidupan yang lebih indah. Pelangi misalnya, jika hanya terdiri dari satu warna, maka ia tidak akan lebih indah. Demikian juga berbagai ciptaan Tuhan yang lebih seperti bunga, pohon, hewan, dan sebagainya. Jika semuanya sama, maka kita tidak akan pernah menikmati keindahan dalam keragaman. Tuhan juga menciptakan manusia dalam sifat dan karakter yang berbeda. Tuhan melengkapi manusia dengan kemampuan, potensi, dan keahlian yang berbeda, sehingga dapat saling mendukung dan menopang dalam kehidupan. Dalam rumah tangga kita masing-masing, suami istri dan anak-anak, serta cucu-cucu memiliki sifat dan karakter yang berbeda, tetapi dapat hidup bersama sebagai satu keluarga. Terlebih lagi dalam hidup secara harmonis. Persekutuan laki-laki yang diberkati Tuhan, nas bacaan kita hari ini berbicara tentang para imam yang dibagi dalam rombongan secara khusus dalam 1 Tawari 24 ayat 1 sampai 5. Dijelaskan tentang pembagian jabatan dan tugas penyelenggaraan ibadah. Kita tahu bahwa penyelenggaraan ibadah di Israel pada masa lampau hanya dapat dilakukan oleh kaum Lewi dan keturunan Harun. Harun memiliki 4 orang anak, yaitu Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar. Nadab dan Abihu telah mati, hanya tinggal Eliezer dan Itamar yang memegang jabatan imam. Dalam pembagian tugas penyelenggaraan ibadah itu didapati bahwa keturunan Eliezer lebih banyak dibandingkan dengan keturunan Itamar. Masing-masing keturunan memiliki kecakapan dan potensi, tapi dilakukan pula cara tertentu untuk membagi supaya tidak terjadi kesalahpahaman, sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah melalui cara diundi. Daud bersama-sama dengan Saduk dan Abimelek membagikan mereka sebagai orang-orang yang akan melayani di rumah Allah dan menyelenggarakan ibadah. Karena itu Bani Eliezer dibagi menjadi 16 orang pemimpin kelompok, dan Bani Itamar dibagi menjadi 8 pimpinan kelompok. Pengambilan undi itu dilakukan dengan adil dan bijaksana, tanpa membeda-bedakan jumlah dari keturunan siapa. Akhirnya didapati 24 imam yang bertugas sebagai penyelenggaraan ibadah. Hasil pengundian itu diterima dengan baik oleh semua keturunan Harun. Persekutuan wadah yang diberkati Tuhan, tidak dapat kita sangkal bahwa perbedaan sering menimbulkan persoalan. Namun hal itu terjadi karena kita kedapatan terlalu memaksakan kehendak kita, memaksakan orang lain mendengar dan mengikuti kita. Mengapa orang lain lebih rendah, merasa derajat atau status lebih tinggi,
merasa sukunya lebih baik dari suku lain, merasa agamanya lebih besar, merasa tidak puas dengan keadaan dan nasib, banyak hal lain yang mengakibatkan terjadinya pertikaian dan dalam satu komunitas. Sebagai pemilik sosial, kita sadar bahwa hidup dalam satu komunitas masyarakat adalah berbagai perbedaan. Perbedaan suku, agama, warna kulit, bahasa, adat istiadat, status sosial, dan sebagainya. Perbedaan tersebut adalah anugerah Allah yang harus disyukuri dan diterima. Menolak dari tindakan menghargai perbedaan sama artinya kita menolak karya Allah, Sang Pencipta. Perbedaan yang adalah anugerah Allah itu bukanlah batu sandungan untuk membangun dan menata hidup yang lebih baik. Sebagai warga gereja, secara khusus laki-laki sektor Zaitun, kita memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda. Kita punya beragam karunia. Semua itu adalah anugerah Allah semata-mata. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki, status dan jabatan yang dimiliki, cara berpikir dan bertindak pada diri masing-masing, semua itu diberikan oleh Allah supaya kita hidup bersama untuk masuk kebaikan. Karena itulah dalam perbedaan kita harus dapat membangun kehidupan yang saling mengasihi, menopang dan membangun demi menjaga keutuhan hidup bersama di tengah-tengah keluarga gereja dan masyarakat. Amin. Saya menjemput Bapak sekalian bangkit berdiri dan marilah kita mengaku iman rasuli kita secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, karena Tuhan kepada Yesus Kristus Sang Tuhan, dan kepada Roh Kudus lain darah Maria, dan berterima disalibkan mati turun dalam perjalanan pada yang ketiga dari surga bersama Allah Bapa yang Maha Kuasa dan telah bersama untuk dunia. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup kekal. Bapak dipersilakan duduk kembali. Pada Yesus Dia akan menjawab, Dia akan berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan, satu datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Aku tak selalu ada dengan sungguh ku merasa kasih sayangmu malah semua kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berani untuk hidup ini.
melayanimu. Yang aku rasakan saat datang dan pengalamannya, yang ku rasakan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Aku merasa kau selalu ada denganku. Aku merasa kasih sayangmu para pemohon kebaikanmu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagiku. Maka yang melayanimu. Aku merasa kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayangmu dan akan oleh semua kebaikanmu. Ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti untukmu. Bahkan hidup ini maka yang untuk melayanimu. Bahkan hidup ini maka yang untuk melayanimu. Masuk pada doa syafaat. Untuk itu saya mengundang Bapak Dekan untuk membawa kita dalam doa syafaat. Baik, Bapak sekalian, mari kita tenang dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau baik. Engkau mendengarkan semua permohonan kami, mulai dari pagi dan kini kami ada di kehidupan keluarga yang punya Tuhan ini. Untuk kami memuji dan memuliakan kebesaran-Mu itu. Kami yakin sungguh bahwa dalam kehidupan kami sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Dan di saat ini Tuhan, kami telah menyatakannya lewat puji-pujian kami, lewat doa dan ungkapan syukur dari setiap kehidupan kami yang ada di sektor Zaitun. Bapa di sorga, dalam perjalanan kehidupan kami selama sepekan ini Tuhan, kami serahkan kepadamu. Biarlah Engkau selalu dan senantiasa bersama-sama dengan kami semua sebagai laki-laki gereja yang selalu dan senantiasa memohon kepadamu di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan bagi kami.
Kami adalah pemimpin-pemimpin di dalam kehidupan keluarga-keluarga kami. Kami juga sadar sungguh bahwa kami juga tak mampu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Begitu Tuhan, di saat ini kami mohon Engkau mari datang bersama-sama dengan kami. Kuatkanlah seluruh pundak-pundak kami ini Tuhan, agar kami mampu memikul seluruh beban tanggung jawab yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami Bapa di sorga, Engkau berikan kekuatan bagi kami, Engkau berikan kemampuan, kecerdasan, dan kesehatan bagi kami Tuhan, untuk kami mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan bagi kami sebagai kepala keluarga. Allah ya Tuhan kami Bapa di sorga, di saat ini pula kami berdoa bagi istri-istri kekasih kami yang selalu dan senantiasa bersama-sama dengan kami, mendampingi kami Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab kami. Engkau tetap menyertai mereka Tuhan, lindungilah mereka dalam setiap kehidupan mereka, di setiap tugas dan tanggung jawab mereka Bapa. Ya Allah, ya Tuhan kami Bapa di sorga, di saat ini pula Tuhan kami berdoa dalam seluruh pengucapan syukur yang kami berikan kepadamu lewat nazar-nazar pemberian syukur kami ini. Biarlah Engkau memberkati. Ini adalah pemberian hidup kami yang kami persembahkan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terimalah dan sucikanlah semua nazar persembahan hidup ini, agar berguna untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat ini, dan berbalik menjadi berkat yang terindah dalam kehidupan keluarga-keluarga kami. Pilihlah kami Tuhan dengan seluruh ungkapan syukur dan doa yang kami naikkan kepadamu di saat ini. Ampuni kami dengan segenap salah dan dosa kami Tuhan. Lalu hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan akhir daripada doa ini kami berdoa bersama doa Bapa kami yang diucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, dan datanglah kerajaan-Mu, dan berkatilah bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, dan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita semua bangkit berdiri. Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Oleh sebab itu, jadilah utusan-utusan yang siap bersaksi di dalam dunia. Terimalah janji penyertaannya. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara-saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara-saudara berlimpah-limpah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin. 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 Pada selesai dan selamat sore dan shalom. Shalom.